teman Ini kita. dia. Halo, Sebi. Bapak Timothy. Bapak Timothy nih belakangan ini mukanya ada di mana-mana, di konten YouTube, di konten Instagram. Iya bener ya, ada di Iya, mana-mana. TikTok juga ada. Di TikTok juga ada. Timothy, lo mau dikenal sebagai apa nih? Karena gue nggak ngerti kan, gue awam ya di gini-gini. Lo pengennya dikenal sebagai apa? Sebenarnya nggak ada sih yang pengen dikenal sebagai apa, cuman kalau misalnya banyak panggil gue mungkin investor kali ya, lebih jadi investor. Berarti Timothy lo investor ya? Iya, gue seorang investor. Oke, mungkin itu udah sering ditanyain ya sama di talk show lain. Tapi lo mulai tertarik sama dunia yang gini-gini nih dari umur berapa sih? Dan lo sekarang umur berapa? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Sekarang ini di saat syuting gue umur 20 tahun sekarang. Oke. Dan Jadi, lo mulai ngerti gini-gini? mulainya waktu itu sebenarnya pertama kali baca buku tuh umur 14 sebenarnya. Tapi mulai Lu mendalami baru bisa baca buku umur 14. bukan. Belajar investasinya. Belajar umur 14. investasinya. Sorry, salah gua. Salah nangkep, maaf. Lanjutin. Jadi baru mulai itu umur 14. Waktu itu gue ketemu satu buku, mungkin tadi udah ngobrol juga sama Mas Yuda, The Richest Man in Babylon bukunya. Oke. Jadi buku ini ngajarin gimana caranya kita bisa ibaratnya bebas finansial gitu. Oke. Nah di sini gue belajar konsep yang menarik banget, di mana kita tuh harus menyisihkan, bukan menyisakan. Jadi kalau misalnya dapat uang nih, kita harus sisihin dulu uangnya, jangan langsung dipakai terus ditabungnya belakangan, karena nggak bakal ada sisanya biasanya. I see. Jadi mulai dari situ gue melek finansial. Oke. Dan itu lo sudah kepikiran itu di usia 14 tahun, kurang lebih? Iya, 14 tahun waktu itu. 14 tahun. Gue tuh 14. Lu masih main di warnet kan? Gue main di warnet 14 tahun, men. Gue 14 tahun main Dota, men. Main Counter Strike. Tapi kenapa lu punya apa yang bikin lu punya ketertarikan sama dunia? Apa ya istilahnya kita bilangnya dunia investasi lah ya? Iya. Apa yang bikin lu punya ketertarikan sama dunia investasi specifically gitu? Oke. Karena nggak semua anak umur 14 tahun pada saat baca pilihan buku lu juga sangar kan? Gue umur 14 tahun sih bacanya komik ya. Iya. Nggak ada yang salah dengan baca komik sih sebenarnya. Benar. Nah kenapa lu tertarik? Apa yang bikin lu tertarik dengan dunia investasi? Karena waktu itu gue simply mau kaya aja kan. Terus gue pikir kalau gue mau jadi kaya, gue harus lihat kan orang-orang yang paling kaya itu siapa aja gitu di dunia. Iya, iya. Ada Bill Gates waktu itu, ada Buffett. Kalau Bill Gates kan dia punya Microsoft waktu itu. Iya. Steve Jobs punya Apple. Tapi Buffett ini nggak punya perusahaan apa-apa. Gitu. Dia cuma investasi aja terus bisa jadi kaya. Nah di situ gue pikir, oh gue juga bisa nih. Ibaratnya cuma kayak Buffett aja beli perusahaannya terus bisa kaya. Oke. Jadi oke. awal mulanya dari sana. Gila ya, di umur yang sangat muda udah ngerti gini-ginian dan langsung tertarik. 20 tahun, Cok. Gue sekarang 20 tahun. Kita panggilnya Dek aja kali ya? Dede. Enggak gini, kalau dari umur manggilnya Dek. Tapi kalau dari rekening Bang. Tapi gue mau nanya, lu tentunya sampai ada di proses sekarang nih, di titik sekarang di mana semua orang seeking your advice lah basically. Atau semua orang bisa dibilang pengen lu menjadi representasi produknya dan lain-lain. Itu kan prosesnya panjang pasti. Betul. Pasti ada salah-salahnya. Oke. Oke. Nah, gue pengen tanya nih, kayaknya mungkin belum pernah ada yang nanya, gue nggak tahu. Lu pernah melakukan kesalahan nggak sih dalam proses lo menuju lu yang sekarang? Kalau kesalahan sih mungkin nggak kehitung kali ya, Mas. Udah banyak banget gue jalanin bisnis ini itu banyak yang gagal gitu. Oke. Jadi memang kalau orang bilang untuk menuju kesuksesan pasti prosesnya panjang kan. Tapi biasa orang cuma fokus sama hasil akhirnya aja gitu. Kayak gue aja even dulu pernah iseng-iseng bikin YouTube tentang makanan, Mas. Itu kayak kecil. Mau coba jadi food blogger itu. Ini serius? Serius, waktu itu pernah iseng mau coba terus tapi ya nggak gagal. Gue juga pernah jadi agen properti. Gue juga pernah jadi event organizer kayak gini di wedding tapi waktu itu. Iya. Jadi banyak sih yang gue udah laluin. Oke. Dan bahkan kalau kita ngomong mengenai kesalahan, maskernya Timothy juga kebalik nih kayaknya. Oh iya kebalik ya? So, kita balik dulu. Kebaliknya begini pakainya, Cok. Iya. Pantes. Ya ampun, Geli. Udah lu jadi contoh buruk. Udah paling bener. Masih mau humor. Oh pantes ya tadi berembun banget. Kalau bener banget. Ini Ada celah nih, masuk. ada celah masuk. Ini kita taruhnya ke sini. Oke. Berarti kalau dihitung-hitung kesalahan lo sebenarnya banyak ya? Iya banyak, masker Jadi juga food sih. vlogger. Jadi food vlogger gitu. Dan tapi tentunya apa yang bikin lu tidak berhenti? Oke. Dari kesalahan itu kan maksud gua, lo kalau salah 10 kali, salah 20 kali kan Betul. kayak ya udahlah mungkin jalan gua bukan di sini gitu. Karena ada motivasi yang sangat kuat sih kayaknya mungkin. Karena gue waktu itu benar-benar pengen jadi kaya aja sih, Mas.
Dan akhirnya ini cocok lagi, balik lagi ke tema kita dari awal bahwa memang kegagalan nggak menghentikan lu ya. Iya, kegagalan nggak menghentikan gua. Nggak menghentikan, malah itu bisa menjadi, lu merasa kegagalan itu sebagai sebuah opportunity untuk belajar nggak? Ya, karena gua nggak pernah merasa gua gagal. Gua berhasil atau ya antara gua berhasil atau gua belajar sih. Itu mindset yang gua selalu tanamin. Jadi kalau kegagalan gua pasti bisa belajar. Jadi kayak Yuda suka nyangkut di saham itu pasti bisa belajar gitu dari apa kesalahannya. Oke. Nah, gue tertarik pengen tahu perjalanan lu nih dalam memilih produk investasi yang sesuai dengan financial goal-nya. Oke. Gak semua orang punya kemampuan untuk bisa memilih dengan tepat. Betul banget sih. Gue mau tanya, itu insting? Oke. Atau memang bisa dipelajari? Kalau itu pasti bisa dipelajari, Mas. Oke. Jadi kayak misalnya Yuda mau nabung misalnya untuk dana pendidikan anak gitu kan. Iya benar. Dia bisa pilih produk yang sesuai gitu. Karena banyak kayak yang bilang investasi kan namanya kan personal finance ya. Itu sangat personal. Jadi tergantung profil resikonya masing-masing gitu. Jadi gue ngerasa nggak semua orang tuh harus beli saham, let's say yang nggak semua beli kripto gitu. Tapi kita juga bisa beli produk-produk seperti reksadana gitu. Ya mungkin profil resikonya lebih cocok dengan selera masing-masing gitu. Iya. Berarti sebenarnya hal-hal seperti ini tuh bisa dipelajari ya? Bisa banget dipelajari, Mas. Oke, berarti ada bakat nggak sih dalam hal-hal kayak gini? Bakat itu ada bermain penting nggak sih? Atau ini memang cuman knowledge aja, pengalaman dari kumpulan experience kegagalan dikumpulkan jadi data analisa? Kalau menurut gue pribadi kan ada dua, ada yang fixed mindset dan ada yang growth mindset kan. Ya. Gue ngerasa bahwa semua orang tuh kalau misalnya mereka mau belajar pasti bisa. Karena kita dari kecil tuh diajarinnya kayak gini sama orang tua kita. Misalnya dapat nilai bagus, misalnya matematika kita dapat 100. Biasa dibilangnya, oh hebat ya kamu 100 matematika. Terus kalau misalnya let's say olahraga dapat jelek 40. Oh berarti kamu nggak bisa olahraga, kamu fokus matematika aja. Ya. Gitu. Padahal kalau dibilangnya di tweak kata-katanya, jadi kayak gini. Anaknya dibilang, oke, ini olahraga kamu 40, berarti prosesnya kurang gitu. Sedangkan kamu belajarnya giat, jadi matematikanya 100. Jadi anak itu pikir, oh gue juga bisa olahraga kayak gitu. Nah itu yang gue rasa, jadi orang bilang, oh gue nggak bisa saham, oh gue nggak bisa reksadana, gue nggak bisa investasi. Padahal itu mindset aja yang salah. Berarti bisa dibilang bahwa kebanyakan orang mensabotase dirinya sendiri dengan mindset yang salah ya sebenarnya. Cok, ini gue ditanya atau enggak sih ini Cok? Tadi enak banget ngobrol gue begini. Lu tuh contoh buruk. Gue masih cuma begini dari tadi. Nanti kan kayak nonton pingpong. Lu tuh contoh buruk udah. Bingung banget. Emang di apa namanya, di seminar-seminar yang lain lu ditanya? Enggak juga sih. Ya iya, ini semua tentang Timothy. Yaudah, oke, boleh. Dia umur 20 tahun sudah bebas secara finansial. Apa tuh? Anda umur 20 tahun ngapain? Temenan sama lu lagi. Kenapa temenan sama gua jadi hal yang buruk? Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi kayaknya seperti namanya ngobrol-ngobrol yang seru, kita harus ada gamesnya nih. Oke. Dan gamesnya nih kayaknya harus games yang menginspirasi, yang ada hubungannya sama dunia investasi. Boleh. Nah, kalau di sini lo dilibatkan. Oh iya. Oke. Akhirnya gue nggak tahu. Tadi gue udah kayak nonton pingpong bener. Oke, dimana nanti di gamesnya ini kayaknya lu aja yang ngasih games, lo ngasih sekitar pertanyaan. Oke. Lo ngasih pertanyaan, nanti tentunya ke link, dan gue juga akan coba menjawab. Jadi, tapi jangan. Oke, kita mulai. 4 atau 5 pertanyaan? 5? Oke, boleh. Boleh, kita mulai ya. Boleh. Dari pertanyaan yang pertama untuk Mas Yuda, karena tadi katanya nggak dilibatkan kan? Kita libatkan nih. Thank you Langsung banget. pertanyaan pertama. Thank you banget. Jadi kalau misalnya kita mau punya dana darurat, produk investasi apa yang bisa dipakai untuk simpan dana darurat? Buset, Susah bener pertanyaannya. ini tadi sempet di-cut, yang tadi gampang loh. Yang ini jadi susah nih. Produk investasi apa yang cocok, Mas? Dana darurat. Dana darurat. Deposito. Deposito bisa, apa lagi, Mas? Reksadana pasar uang. Nah, itu udah pinter tuh dia. Investor. Luar biasa. Pertanyaan yang kedua, Oke. pentingnya investasi itu apa, Mas Coki? Cok, tadi udah gue jelasin ke lu nih, Cok. Emang iya? Udah, tadi di awal. Sebagai alternatif penghasilan, bisa nggak? Bener nggak? Alternatif penghasilan? Kurang ya mungkin ya? Kurang. Apa ya? Aduh, aku harus berpikir nih. Coba aku pikir lagi. Sebagai cara
cara cepat mendapatkan uang? Wah, bukan. Investasi bukan cara cepat, Mas. Aku menyerah. Lu nyerah nih, Cok. Aku menyerah. Coba. Wah, coba jauh. Lu langsung jelasin aja mendingan. Bener dong. Ini kan ilmu. Ilmu tuh harus yang bener yang jelasin. Harus yang benar. Iya, jadi langsung aja. Investasi itu sebenarnya sesimpel kita bikin uang itu bekerja untuk kita, gitu, Mas. Oh. Jadi kita tidur, uangnya bisa kerja nih buat kita. Oke. Gitu. Ini uang ya, bukan makhluk goib. Uang yang kerja. Itu Iya. uang yang bekerja untuk kita. Oh, berarti mirip-mirip passive income kah? Iya, betul. Passive Oh. income jadinya. Oke, Di saat oke. kita tidur kita dapat uang. Oke. Lumayan nih gue jadi dapat pemahaman. Lu nggak jelasin itu dari tadi. Kagak ada lu bilang uang bekerja untuk kita. Ya gue salah, maaf. Nah, intinya jadi pas banget lah intinya ya dengan yang namanya Permatami Wealth Management. Jadi kita bisa mulai investasi hanya dengan 100.000 dan kalau cuma dengan 100.000 tunggu apa lagi, langsung lakukan sekarang juga.